Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah, perwakilan dari kelompok 5 studi kelayakan bisnis. Jadi, pada video kali ini saya beserta 4 rekan saya, yaitu Alvina, Fauzul Hakim, Irawati, dan Yetri Alfionita akan membahas mengenai segmentasi pasar. Jadi, penjelasan kami mengenai segmentasi pasar akan disertai dengan pemberian contoh kasus yang kami pilih dari salah satu jurnal ilmiah manajemen yang berjudul Pengaruh Segmentasi Pasar Terhadap Tingkat Penjualan Produk Fashion Usaha Mikro Kecil yang ditulis oleh Tiris Sudartono. Sedikit pengantar bahwa peranan dan keberadaan sektor usaha mikro kecil atau UMK di Indonesia diakui sangat penting dalam perekonomian nasional. Selama krisis ekonomi, UMK telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja, pemberian pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, UMK juga berperan dalam pengembangan struktur produksi dan distribusi karena pada umumnya kegiatan produksi UMK memerlukan keterkaitan yang luas dengan kegiatan usaha industri lainnya. Sebagai salah satu sektor yang sangat penting, dituntut dan diharapkan dapat lebih meningkatkan peran dan kontribusinya secara nasional maupun regional. Berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2014, pelaku usaha di Indonesia 99,99% tergolong sebagai pelaku usaha mikro kecil atau UMK yang terdiri dari usaha mikro sebanyak 57,53 juta unit dan usaha kecil 629,4 ribu unit. Jumlah UMK pun mengalami pertumbuhan yang begitu pesat. Dari yang semula pada tahun 2013 sebesar 56,20 juta unit dan pada tahun 2014 menjadi 57,53 juta unit. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya perekonomian Indonesia secara real digerakkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. BPS juga melansir bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah memberikan andil besar dalam perekonomian nasional daerah. Kontribusinya secara total dalam PDB sebesar 59,8% dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97,16% dari total tenaga kerja nasional. Data tersebut mengisyaratkan bahwa UMK dalam perekonomian nasional telah menunjukkan peran. Yang pertama, pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor usaha. Yang kedua, penyedia lapangan kerja terbesar. Yang ketiga, pelaku penting dalam pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Dan yang keempat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi. Itulah sedikit pengantar mengenai UMK yang akan dikaitkan dengan pemasaran dan segmentasi pasar yang akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya di video selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran. Jadi pemasaran adalah suatu kegiatan penting yang dilakukan dalam suatu perusahaan sebagai usahanya untuk mencapai tujuan perusahaan serta mengembangkan usahanya agar memperoleh laba untuk mempertahankan hidup suatu perusahaan. Kemudian menurut Kotler, pemasaran adalah suatu proses manajerial dan sosial di mana seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka inginkan melalui penciptaan dan penukaran produk dari pihak lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu proses transaksi antara penjual dan pembeli baik dengan alat tukar menukar ataupun secara barter. Kemudian 5 konsep pemasaran dalam suatu perusahaan, yaitu yang pertama konsep produksi, yaitu konsumen akan menyukai produk yang tersedia secara luas dengan harga yang rendah. Kemudian konsep produk yaitu konsumen akan menyukai produk yang memberikan kualitas dan prestasi yang lebih baik. Yang ketiga, konsep volume penjualan, yaitu apabila konsumen dibiarkan saja, mereka tidak akan membeli banyak suatu produk sehingga dapat dilakukan pengiklanan atau promosi. Kemudian konsep pemasaran, yaitu kunci utama dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu dengan menentukan kebutuhan pasar. Yang kelima, yaitu
konsep pemasaran sosial yang dimana adalah suatu tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen dari Bauran pemasaran atau marketing mix menurut Kotler 2005, bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar sasaran. Pasar sasaran adalah di mana perusahaan memutuskan segmen mana yang memperlihatkan peluang paling besar. Bauran pemasaran atau marketing mix memiliki 4 variabel yang dapat mempengaruhi seluruh perdagangan dan konsumen akhir, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah membagi-bagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli berbeda yang mungkin memerlukan produk atau jasa yang berbeda pula. Segmentasi pasar perlu dilakukan mengingat di dalam suatu pasar terdapat banyak pembeli yang berbeda keinginan dan kebutuhannya. Pada dasarnya, segmentasi pasar merupakan strategi yang didasarkan pada falsafah manajemen pemasaran yang berorientasi pada konsumen. Dengan melaksanakan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya perusahaan di bidang pemasaran dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien. Kebutuhan dan keinginan pembeli yang bervariasi menjadi pedoman bagi rancangan strategi pemasaran. Bagi setiap segmen yang ingin dimiliki perusahaan, perlu dikembangkan strategi penempatan produk. Setiap produk yang beredar dipasarkan menduduki tempat tertentu dalam segmen pasarnya. Pada dasarnya, segmentasi pasar menunjukkan peluang-peluang dalam segmen pasar yang dihadapi oleh perusahaan. Dan yang pertama, segmentasi pasar berguna bagi perusahaan untuk memiliki suatu produk istimewa yang dapat memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi targetnya. Sehingga kegunaan segmentasi pasar untuk rancangan strategi pemasaran adalah yang pertama, dapat posisi yang lebih baik produk yang ada di sini. Yang kedua, dapat posisi yang lebih efektif pada dasar yang terbatas. Yang ketiga, mengidentifikasikan peluang dalam pasar yang menunjukkan kesempatan bagi pengembangan produk baru. Dan keempat, mengidentifikasikan konsumen baru yang potensial. Yang kedua, cara melakukan segmentasi pasar. Menurut Supriyanto dan Rosat, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi segmen pasar agar proses segmentasi pasar dapat dijalankan dengan efektif dan bermanfaat bagi perusahaan. Itu yang pertama, berbeda, dapat diukur, dapat dicapai, berarti layak, dan dapat memberi keuntungan. Dalam praktiknya, segmentasi pasar terdiri dari segmentasi pasar konsumen dan segmentasi pasar industrial. Setiap segmen memiliki variabel tertentu, namun pada dasarnya variabel yang digunakan tidak jauh berbeda. Philip Kotler merumuskan dasar-dasar untuk membuat segmentasi pasar pada konsumen sebagai berikut. Yang pertama, segmentasi geografis. Segmentasi geografis membutuhkan pembagian pasar menjadi unit geografis yang berbeda seperti negara, wilayah, negara bagian, daerah, kota, atau bahkan lingkungan sekitar. Yang kedua, segmentasi demografis. Segmentasi demografis membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan variabel seperti usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, dan kebangsaan. Yang ketiga, segmentasi psikologis. Segmentasi psikologis membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, atau karakteristik kepribadian. Yang keempat, segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku membagi pembeli menjadi kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respon terhadap sebuah produk. Baiklah, saya akan melanjutkan video presentasi kelompok kami. Jadi, yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada 45 konsumen produk PSN UMK Bumi
Orange Cimunuk, Bandung. Dapat diketahui tanggapan pernyataan yang disampaikan seperti yang tercantum di tabel 1.3 dan 1.4 berikut ini. Yang pertama, tabel 1.3 yaitu rekapitulasi jawaban responden tentang segmentasi pasar. Jawaban responden tentang segmentasi pasar yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa berdasarkan hasil jawaban responden segmentasi pasar yang telah dilakukan pada UMK Produk Fashion Cimunuk, Bandung tepat dengan perolehan skor 2049 dari jumlah nilai tertinggi berdasarkan perhitungan penentuan skor. Nilai tertinggi yaitu 2049 dengan persentase 76% menyatakan segmentasi pasar yang dilakukan UMK Produk Fashion tepat sasaran. Kemudian yang kedua, tabel 1.4 yaitu rekapitulasi jawaban responden tentang tingkat penjualan. Jadi jawaban responden tentang tingkat penjualan yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa berdasarkan hasil jawaban responden pada tingkat penjualan UMK Produk Fashion Bumi Orange Bandung dianggap baik dengan perolehan skor 1288 dari jumlah nilai tertinggi berdasarkan perhitungan penentuan skor. Nilai tertinggi yaitu 1288 dengan presentasi Demikianlah penjelasan kami dari kelompok 5 mengenai segmentasi pasar pada UMK Bumi Orange Cimunuk, Bandung. Dari beberapa penjelasan tersebut, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, penerapan segmentasi pasar oleh pelaku UMK Produk Fashion sudah tepat sesuai dengan pendapat responden yang menyatakan hal tersebut sebesar 76%. Yang kedua, segmentasi pasar yang tidak tepat bagi produk fashion UMK di Bumi Orange Cimunuk, Bandung adalah wilayah cakupan penjualan yang luas, keterjangkauan harga produk, dan pembelian produk fashion sesaat. Yang ketiga, berdasarkan uji regresi diketahui besar pengaruh segmentasi pasar terhadap tingkat penjualan produk fashion UMK adalah sebesar positif 0,244 yang berarti peningkatan sebesar 1 satuan, maka tingkat penjualan akan meningkat 0,244. Berdasarkan uji, diperoleh nilai signifikasi untuk variabel segmentasi pasar secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penjualan produk fashion UMK. Nilai koefisien regresi variabel segmentasi pasar bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa segmentasi pasar berpengaruh positif terhadap tingkat penjualan produk fashion UMK. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa segmentasi pasar merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan tingkat penjualan, karena besar dan kecilnya nilai signifikasi segmentasi pasar akan berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Kesimpulan yang terakhir adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh para pelaku usaha produk fashion UMK di Bumi Orange Cimunuk, Bandung adalah mempersempit jangkauan penjualan dengan menyasar kalangan tertentu, harga produk yang disesuaikan dengan daya beli konsumen, serta mengupayakan agar konsumen membeli produk tidak hanya sesaat dengan cara promosi yang baik dan memberikan potongan harga.
Demikian penjelasan kami dari kelompok 5 mengenai segmentasi pasar. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan banyak terima kasih. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.